Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras. Rosa kuat, wis. Yang masih kesulitan Allah mudahkan. Yang masih berkelut dengan hutang piutang, pinjol, rentenir dan lain-lain. Semoga Allah mudahkan dalam membayar. Teman Kaisam yang hari ini dipecat majikan juga semangat untuk cari majikan baru lagi ya. Yang di rumah sakit diminum obatnya ya, semangat. Yang lagi bahagia juga jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini kayak Tisam akan berbagi satu peristiwa yang mungkin untuk pembelajaran kita ya. Mungkin ini diduganya karena kotoran ya. Ini buat kalian yang lagi makan, please stop dulu makannya karena ini akan mual banget kita mendengarkan ya. Tapi semual-mualnya kita juga harus belajar dari kisah pekerja migran ini. Karena alhamdulillah si pekerja migran ini walaupun baru 1 minggu dia bekerja di rumah majikan, alhamdulillahnya masih tertolong gitu kan. Kalau telat sedikit aja, nauzubillah min dzalik, kita nggak pernah tahu. Ini infeksinya ya cuy ya sudah mulai menurun ya. Semoga aja sih segera pulih ya cuy ya. Jadi saat kita diuji sakit itu kita jangan pernah berpikir nanti saya gimana ya, saya udah dipecat dari majikan, di-terminate sama majikan, terus saya gimana ya, nanti saya bisa kerja lagi enggak ya? Jangan pernah patah semangat seperti itu ya. Jadi saat kalian ada di rumah sakit yang harus kalian pikirkan adalah saya harus sehat dulu deh, iya kan? Sehat, kalau saya sehat saya bisa membuktikan kepada orang bahwa saya masih bisa bekerja. Nah kayak gitu ya. Termasuknya si pekerja migran ini yang cerita sama kayak Tisam juga semangatnya oke ya. Jadi saat diuji dia ini cuy, didiagnosa infeksi otak, ya kan. Cuma membangongkan gitu cuy. Baru datang 1 minggu di Hong Kong, dia udah kena infeksi otak. Ini pasti banyak ya yang berpikir, "Loh kok bisa kelolosan ya Kaisam ya? Emang nggak dicek dulu di Indonesia?" Nah ternyata cuy, dari riwayat si pekerja migran ini, dia nggak punya sakit itu. Terus infeksi otak itu kan berarti adanya bakteri ya. Bakteri yang, apa namanya, yang menimbulkan infeksi pada otak si pekerja migran ini. Ini ternyata lingkungan kerjanya, ini nggak sehat cuy. Nah ini bisa kalian pelajari ya. Buat kalian yang mungkin punya anjing ya, majikannya, terus punya kucing. Nah, kayak Tisam sarankan kalian itu selalu menggunakan masker ya. Karena iya bisa menyerang otak kalian gitu cuy kalau misalkan kalian kena bakterinya gitu. Kaisang tuh cerita ini tuh merinding dan mual ya. Aduh, tapi Kaisang juga harus cerita nih biar kalian tuh paham ya cuy ya. Tahu dan belajar dari pengalaman si pekerja migran ini. Kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak A ya. Kayak Tisam saya baru masuk majikan itu tanggal 13 kemarin, 13 Februari. Saya awalnya dijemput sama majikan pakai mobil. Saya menjaga nenek umur 78 dan kakek umur 80 tahun. Nah, saat dijemput sama mereka nih kayak Tisam, saya ini diberikan semangat bahwa saya akan dipekerjakan di pedesaan, di mana di situ suasananya asri gitu kan, masih apa namanya, masih sejuk dan lain-lain. Dengan pedenya si majikan ini mengatakan, "Cece nanti kalau kamu kerja di rumah saya, semuanya tuh sehat," gitu kan. "Kamu akan merasakan bangun dengan udara yang pagi, sejuk, terus di sana saya juga punya tanaman yang nanam sendiri Cece," katanya kayak gitu. Sesamanya di rumah majikan ya coy, si pekerja migran ini bekerja di rumah yang lantainya 4 gitu coy. Ya biasalah kalau misalkan rumah di pedesaan itu kan, satu rumah itu kan bisa lantai 4 gitu cuy. Nah kebetulan si pekerja migran ini mendapatkan majikan yang rumahnya lantai 4 cuy. Dengan, besar ini 2.100. Nah sebenarnya pekerjaannya itu ya cuma bersih-bersih aja dan jaga nenek kakek ini. Tapi kayak Tisam jujur karena lantai 4 ini, jadi saya itu benar-benar sibuk dari subuh sampai malam, ini nggak ada berhenti-berhentinya. Bahkan kemarin saya debat kayak Tisam, untuk masalah libur saya. Saya nggak mau menolak pekerjaan dulu, karena saya merasa bahwa dari Senin sampai Sabtu saya full gitu kan, nggak ada leha-leha.
Nah, background-nya nih cuy, si pekerja migran ini dulu itu bekerja 12 tahun di Hong Kong. Otomatis dari bahasa, pengalaman, dia nih udah senior gitu kan. Cuma mungkin kembali ke Indonesia ya kan, keadaan yang memaksa dia untuk pergi lagi ke Hong Kong. Nah ini, ya tapi nggak apa-apa. Nah dari pengalaman yang 12 tahun sebelumnya, otomatis kan si pekerja migran ini semangatnya masih ada ya kan. Saya harus sukses nih kali ini, saya harus sukses ya kan. Akhirnya cuy, masuk di tanggal 13 Februari. Dia bekerja, 2 hari bekerja. Dia ini udah mencium bau menyengat. Wah, ada mayat ya guys ya? Enggak. Jadi si pekerja migran ini kok bau apa ya? Nggak tahu kayak itu bau apa gitu guys ya. Kayaknya tuh baunya tuh busuk sekali. Nah, pada waktu itu ex CC-nya ini belum ngasih tahu si pekerja migran ini ya kan. Terus si pekerja migran ini bau apa ya? Diselusuri cuy. Ternyata di belakang rumahnya si majikan ini ya cuy ya, dia menciptakan yaitu tadi tanaman menurut dianya sih tanaman organik gitu cuy. Tanaman yang ditanam sendiri, dimakan sendiri. Wah ya bagus kayak Tisam ya, hemat ya. Nah iya, cuma mereka ini terlalu pintar cuy. Jadi posisinya di rumah juga ada anjing dan kucing ya, ada 2 anjing yang gede-gede, ya kan, dan ada kucing. Dia nih majikannya nih, apa namanya, suka menampung kotoran anjing cuy. Jadi setiap hari Sabtu, kotoran anjing itu yang sudah di satu ember, itu ditaruh di tong. Jadi di belakangnya ini ya cuy ya, di bagian yang nanam-nanam tanaman ini, si majikan ini menyediakan beberapa tong cuy. Di mana yang pertama, ini air cucian beras. Terus yang kedua, ini ternyata cuy, buat kalian yang lagi makan, maaf ya, tapi Kaisam harus cerita. Di tong kedua, itu adalah fermentasi dari air kencingnya si majikan itu cuy. Jadi sama apa namanya pipisnya ini ditampung di satu tong itu. Jadi udah jangan ngomong ya cuy ya. Jadi kotorannya si nenek kakek, pipis dan kotoran anjingnya itu ditaruh di situ, ditampung jadi fermentasi cuy. Kalian bayangin gak sih baunya kayak gimana? Ya kan? Nah, di tong ketiga ini air ya untuk apa nyuci itunya cuy. Nah, ini si pekerja migran ini awalnya nggak tahu cuy. Ya kan karena si nenek kakek ini ngomong sama si pekerja migran kalau misalkan Cece kalau untuk mengatur itu kamu nggak usah. Saya aja katanya. Jadi yang membuang kotoran mereka ini mereka sendiri cuy. Di tong itu. Aduh kalian bisa bayangin gak sih baunya kayak gimana? Udah pipisnya kakek aja ya cuy ya. Yang 1 hari dibuang aja udah bau banget kan. Apalagi itu difermentasikan, ditampung itu dalam satu tong. Ini kalau misalkan majikannya di-report ke bagian kesehatan dan kesejahteraan lingkungan, kena vacin nih. Iya kan? Karena mengganggu, menyengat sekali. Nah si pekerja migran ini kan nggak pakai masker ya cuy ya. Nah bisa ketahuannya si pekerja migran ini cuy, saat hari Sabtu. Itu kan si Cece-nya ini disuruh majikan, ini kerjanya baru beberapa hari ya, belum 1 minggu. Cece kamu ambilkan, apa namanya, itu kotoran anjing yang di sana coba udah full belum katanya. Kan ditampung dulu cuy, jadi setiap hari Sabtu itu cuy ditaruh di tong itu cuy kotoran anjingnya tuh. Pas dilihat ini ya, jadi ini nih ditaruhnya di sini, ditampung jadi satu gitu kan. Kamu setiap hari kamu harus nyiramin ya cuy ya. Jadi untuk naruh si nya itu di tong, itu bagiannya kakek, tapi si pekerja migran ini disuruh untuk menyirami sayur mayur yang ada di situ pakai air fermentasi itu. Kebayang nggak sih? Awalnya si pekerja migran ini kan nggak tahu cuy. Pas dia buka itu tong, pus, aduh, kayak bisa langsung pusing kepala saya, bau sekali. Terus saya nggak tahu kalau itu tuh kotoran. Terus pas dia ngambil itu airnya ya cuy ya, ternyata air fermentasi itu disiramkan ke sayur mayur. Harusnya kan nyiramnya kan di tanahnya aja ya. Ternyata itu nyiramnya dari daun cuy. Otomatis kan sayuran itu kan terinfeksi bakteri ya cuy ya.
Iya nggak sih? Nah, saat dia itu mulai buka itu tong fermentasi kotoran mereka cuy, ya kan, dia ini mulai melihat orang ini ada 4. Maksudnya gini, apa namanya, blur gitu cuy. Jadi ngelihat orang itu jadi berubah jadi 2 gitu. Kok jadinya 4 lagi gitu kan. Akhirnya si pekerja migran ini ngomong sama si nenek kakek kakek ini ya cuy, ngomong kalau misalkan, "Saya matanya ngelihat orang ada 4," katanya. "Masa sih?" katanya kayak gitu, "Ah, mungkin kamu kecapean kali, kamu tidur, udah kamu istirahat," katanya kayak gitu cuy. Masih dibaik-baikin nih sama majikan. Nah, celakanya sayuran yang tadi diguyur pakai fermentasi, itu pun dimakan cuy. Jadi mereka itu nanem, diambil dan dimakan sendiri. Nah, si pekerja migran ini makan sayur mayur yang dikucur pakai fermentasi kotoran mereka. Gila nggak sih? Ih, geli, ya kan? Makanya kayak Tisam kalau jadi saya, apa yang harus saya lakukan? Sedangkan kalau saya, protes sama agensi, banyak teman-teman di situ ngomong, "Baru 5 hari aja minta ganti majikan." Tapi bayangkan kalau misalkan posisi kita kerja seperti itu, terus gimana coba? Akhirnya ya cuy ya, sudah mengadu ke agensi, terus dia kembali lagi, terus pas kembali saat libur, si majikannya ini nanya, "Cece gimana matanya masih, apa namanya, masih ngeblur nggak?" "Iya, masih ada 4 orangnya." Karena si nenek kakek ini punya, anak yang dokter mata cuy, akhirnya nanya ke anaknya. Terus kata anaknya, "Wah, itu harus langsung dibawa ke rumah sakit tuh, bahaya kalau nggak dibawa ke rumah sakit." Akhirnya cuy, atas petunjuk si anaknya, si pekerja migran ini dinego, "Kamu boleh nggak nanti ke rumah sakitnya tanggal 30, soalnya asuransi kamu belum keluar," katanya gitu kan. Tapi karena si anaknya ini bahaya kalau nggak langsung dibawa ya cuy ya. Terus si pekerja migran ini ngomong, "Kalau misalkan saya, eee, apa namanya, oh maaf ya cuy ya, ini pekerja migran ini masuknya tuh di 13 Januari. Nah sekarang itu sudah 2 minggu di rumah sakit cuy." Iya, saat 30 itu, pas Konin ya. Terus si pekerja migran ini menolak, "Kalau misalkan saya 30 ke rumah sakit, begitu banyak saudara kamu nanti saya pingsan, malah justru ngerepotin kamu," gitu kan. Akhirnya segera tuh dibawa di tanggal 19-nya, ya kan. Ini udah 2 minggu ya si pekerja migran ini di Rumah Sakit Tun Mun. Buat kalian yang mau nengok silakan chat pribadi Kak Ilham, nanti Kak Ilham kasih nomor kamarnya ya. Si Mbaknya ini sudah 2 minggu di Rumah Sakit Tun Mun ya cuy ya. Didiagnosa infeksi otak. Akhirnya karena anaknya itu kan harus segera dibawa ke rumah sakit, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Nah, saat ketemu dokter, dokter ini nanya, "Cece, apa kamu makan makanan yang kotor?" katanya. "Terus di rumah ada anjing, kucing," ya kan. Nah, di sini cuy, ya, dokter ini menduga adanya infeksi yaitu dari bakteri tersebut. Entah itu dari anjing ya cuy ya, ya kita nggak tahu. Anjing kan bisa 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 menimbulkan rabies ya, rabies itu bisa langsung ke otak loh. Nah ini ya, terus juga apalagi fermentasi kotoran itu, langsung begitu dia buka itu tutupnya, dia tuh langsung pusing cuy, kena bau itu. Nah ini ya, bisa menjadikan pembelajaran untuk kita. Akhirnya si dokter ini melakukan tes pengambilan, apa namanya, pengambilan apa gitu yang di tulang belakang gitu cuy, untuk mengetes kadar infeksinya. Nah harusnya normalnya itu 3 ya cuy ya. Cuma saat pertama itu dites, dia itu mencapai 9 gitu cuy, dan itu tuh udah, eee, terinfeksi gitu cuy. Nah kemarin itu ada kabar baik, udah turun 7. Nah sekarang ini mau dites lagi, ya mudah-mudahan sih normal. Nah saat 1 minggu si pekerja migran ini di rumah sakit, nenek kakeknya ini datang ke rumah sakit, memberikan sebuah surat, di mana surat ini menyuruh si pekerja migran ini untuk tanda tangan. Terus si pekerja migran ini nanya, "Apa udah ngomong sama agensi?" "Udah," katanya. Karena si pekerja migran ini dibilang udah ada, konfirmasi dari agensi ya kan, akhirnya tanda tangan aja. Begitu telepon agensi, agensinya marah, "Kenapa kamu harus tanda tangan? Kenapa kamu harus nggak konfirmasi dulu sama saya? Udah, kamu tetap aja di situ." Ini agennya bagus ya termasuknya ya. Agennya menyarankan Mbaknya untuk tetap melakukan pengobatan dulu, nggak usah keluar, kamu sembuhkan dulu. Mungkin agen juga merasa bahwa ini majikan nggak beres nih, segi kesehatannya. Terus akhirnya
Yaitu ternyata si nenek kakek itu datang ke rumah sakit itu untuk memberikan surat pemutusan kontrak. Apakah boleh Kaisam kalau lagi sakit diputus kontrak? Boleh, tapi tetap pengobatan harus tetap berjalan ya. Jadi mumpung kita di sini gitu kan, jadi bodo amat gitu di-terminate, yang penting kita sehat gitu. Itu hak kamu ya. Hak sehat itu hak kamu, biarin aja majikan yang bayar gitu kan. Nah, setelah itu, setelah dia sudah mendapatkan surat terminate sih, majikan ini bilang sama dokternya si pekerja migran ini, katanya si Cece ini mau melakukan pengobatan di Indonesia aja, ya kan. Akhirnya dokter ini nggak langsung percaya cuy sama majikan, harus konfirmasi dulu ke pekerja migran ini. Cece, apakah benar kamu pengen ngelanjutin pengobatan di Indonesia? Kalau iya, saya siapkan surat sama ini, apa namanya, rekomendasi obat. Emang kamu nggak mau kerja lagi di sini? Akhirnya si pekerja migran ini merasa bahwa, saya masih pengen kerja lagi dok di sini. Berarti kamu pengen terus lanjut nih pengobatannya? Iya, saya pengen sembuh katanya. Oke Cece kalau kayak gitu. Akhirnya cuy, dokternya juga memastikan gitu. Nggak langsung mengiyakan gitu apa yang diminta sama majikan. Ya mungkin dokternya udah curiga kali ya, majikannya nggak mau ribet gitu kan. Tapi ingat, namanya dokter ya harus profesional gitu kan, ini bukan masalah perkara uang gitu, tentang nyawanya orang. Karena infeksi otak cuy, kalau kalian mau tahu, itu bisa menghilangkan kesadaran, bahkan kalau misalkan nggak langsung ditangani, ini bisa menyebabkan kematian. Nauzubillah min dzalik ya. Nah menurut kalian cuy, apakah gara-gara fermentasi kotoran mereka itu yang membuat bakteri itu sampai langsung gitu kan ke si pekerja migran ini. Mungkin juga dalam keadaan antibodi yang kurang ya si pekerja migran ini karena kerjaan yang banyak, waktu tidur yang kurang mungkin. Jadi apa metabolisme tubuhnya itu kurang ya. Nah itu cuy. Kaisam nanya, kamu gejalanya apa sih? Ya Kaisam kayaknya tuh nggak enak aja badan tuh, ya kan? Menurut yang Kaisam baca sih bisa menyebabkan demam ya cuy ya. Terus sakit kepala. Nah itu. Nah Kaisam tuh sampai search ya, apakah kotoran anjing itu bisa menyebabkan infeksi otak? Ya itu tadi, anjing itu ternyata cuy, bisa menyebabkan virus di otak. Nah ini curiganya, soalnya kan fermentasi kotoran ini kan dia juga menampung kotoran anjing di dalamnya. Ih, jorok ya. Apalagi sayuran itu dikucurin pakai air kotoran mereka. Terus sayurannya dimakan. Ya gimana caranya bakteri itu nggak masuk ke dalam tubuh kita, bener nggak? Wah wah wah. Nah ini ayo pembelajarannya cuy ya. Jadi buat kalian yang jaga anjing, kucing, atau binatang apapun yang lainnya, alangkah lebih baik kalian harus protek kesehatan kalian sendiri dengan cara menggunakan masker ya. Kalau bisa double masker, kalau kalau bisa tiga lapis deh, supaya kita tuh jangan kena bakteri seperti itu. Terus pakai sarung tangan lah kalau misalkan memang harus cebokin itu pantatnya si anjing itu kan. Terus juga kalian harus cuci tangan terus ya kan, pakai itu apa namanya, alkohol, ya mandi, terus keramasan setiap hari. Iya kan, harus menjaga diri, bener nggak sih? Nah iya pokoknya intinya seperti itu. Nah kalau misalkan memang ini rasa-rasanya ini nggak sehat untuk kita makanan, ya jangan dimakan gitu. Mendingan kita beli beli yang lain gitu kan. Itu si kakek nenek aja udah kebal itu mungkin karena sudah beradaptasi ya. Sedangkan kita sayurannya mungkin cucinya kurang bersih jadi bakteri itu masuk ke kita. Ya kalau misalkan untuk memprotek diri kita sih saran kayak Sam sih lebih baik kalau misalkan ragu ya jangan dimakan gitu. Bener nggak sih? Aduh sampai ngeri ya, kira-kira kalau kalian kerja di situ baru 1 minggu kira-kira nyerah nggak sih? Ya kan? Jadi sangat wajar sekali sih pekerja migran ini minta pindah ya cuy ya, dikarenakan ya kayak gitu, nggak kuat gitu. Siapa yang kuat kalian dengan bau seperti itu setiap hari gitu. Aduh ampun ampun. Kayak sama aja yang dengerin aja mual. Kira-kira kalian mual nggak denger? Nah kita doakan ya Mbaknya segera pulih, sehat-sehat ya Mbak, nggak usah khawatir. Apapun itu kamu berhak mendapatkan, fasilitas kesehatan. Dan menurut Mbaknya cuy, dokter Hong Kong itu good is the best. Karena dia ini saat masuk rumah sakit, dia ini mengalami
CT scan ya beberapa kali, terus, X-ray ya, terus ini apa namanya, ronsen beberapa kali. Jadi benar-benar dicek, benar-benar dicari akar permasalahannya itu dari mana sih, virusnya itu penyebabnya dari mana. Nah, cuma dokternya ini kan mengatakan bahwa, "Cece, apakah kamu di situ ada anjing?" Jadi kan, apa namanya, curiga kita, loh kita nggak ada riwayat, apa namanya, riwayat otak gitu kan, kok bisa terserang infeksi otak ya kan. Apalagi kalimat pertama dokter ini mengatakan bahwa, "Apakah ada anjing?" Ternyata di rumah majikan itu kan ada anjing, bahkan ada kotoran yang difermentasi. Mungkin itu dugaan terbesar si pekerja migran ini terinfeksi bakteri yang menyerang otaknya ya cuy ya. Awas ya cuy, kalau misalkan kita sudah kena infeksi otak aja, bisa kehilangan kesadaran bahkan bisa meninggal dunia. Jadi buat kalian yang matanya tiba-tiba ada 2 orang gitu kan, selain kalian minus ya. Jadi kalau ada 2 orang kok geliengan kayak gini, wah hati-hati tuh ya cuy ya. Segera ngomong sama majikan kalau kalian memang nggak sanggup banget, jangan lupa call 999 minta ambulans. Langsung ke rumah sakit dicek, mumpung kalian pekerja migran, resmi ya. Jadi kalian terbackup soal kesehatan ya. Jaga diri, semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya cuy ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo cuy, yampuy dulu. Yampuy.